Selanjutnya ada understanding stage. Pemahaman yang baik tentang masalah adalah tujuan utama dalam design thinking. Dalam fase understand, kami ingin membuat kita terbiasa dengan masalahnya. Untuk memperkuat tantangan desain, kami merumuskan pertanyaan, juga disebut sebagai problem statement. Kami memakai dua tools untuk mencari problem statement, yaitu 5Whys dan 5W1H. Selanjutnya, 5Whys. Yang pertama, apakah responden tidak pernah memilah sampah? Jawabannya tidak. Kemudian, mengapa responden tidak memilah sampah? Jawabannya karena sulit untuk memisahkannya dan juga waktu yang tidak efisien. Yang ketiga, mengapa responden tidak ada waktu untuk memilah sampah? Karena kegiatan di luar yang cukup padat dan sangat menyita waktu. Kemudian, jika ada automatic trash can, apakah responden berminat dan mengapa? Tentu saja karena alat itu sangat membantu dalam kegiatan pembuangan sampah. Yang terakhir, mengapa alat itu membuat responden merasa sangat terbantu? Jawabannya karena membuat waktu saya lebih efisien dan tidak rumit. Selanjutnya di sini terdapat 5W1H. Yang pertama itu why. Mengapa responden tidak memilah sampah? Dikarenakan terlalu malas untuk memilah, kemudian karena tidak punya waktu atau jadwal kegiatan yang padat, karena tidak terbiasa dalam memilah sampah. Kemudian di sini ada who. Siapa yang membutuhkan atau yang akan menjadi konsumen automatic trash can, yaitu mahasiswa-mahasiswi tahun 2023 Telkom University yang sedang berdomisili di kos sekitar Telkom University. Kemudian ada what. Apa yang menjadi akar permasalahan responden kami, yaitu tingkat kemalasan dalam pemilahan sampah, yang kedua keterbatasan waktu dalam pemilahan sampah, yang ketiga keterbatasan pengetahuan tentang sampah. Kemudian di sini ada when, kapan responden mulai menggunakan tempat sampah, yaitu sejak awal menempati kos. Kemudian jika ada automatic trash can, kapan mereka menggunakan automatic trash can itu sejak awal dibeli. Kemudian where, di mana biasa mengumpulkan sampah. Sebelum dipilah menggunakan automatic trash can, responden akan mengumpulkan sampah yang ada dalam kantung atau tempat tertentu. Kemudian di mana akan dibuang sampah yang ada. Setelah dipisah akan dibuang ke tempat pembuangan sampah yang berada di kosan. Lalu petugas sampah yang akan mengolah sampah tersebut. Kemudian how, bagaimana pendapat konsumen tentang automatic trash can? Akan sangat membantu kegiatan proses memilah sampah, kemudian akan menghemat waktu untuk memilah sampah. Kemudian di sini terdapat prosesnya. Yang pertama ini untuk tempat sampah tradisional, responden menggunakan tempat sampah berbentuk keranjang, lalu semua sampah disatukan, setelah penuh langsung dibuang ke tempat sampah besar di kos. Kemudian untuk automatic trash can, setelah menggunakan automatic trash can, responden merasa lebih efisien dan mudah karena sampah langsung terklasifikasikan secara otomatis. Selanjutnya di sini ada problem statement, mengklasifikasikan sampah menjadi sebuah masalah untuk mahasiswa-mahasiswi Telkom University 2023 yang berdomisili di kos sekitar Telkom University. Dikarenakan tingkat kemalasan pada mahasiswa-mahasiswi Telkom University 2023 yang berdomisili di kos sekitar Telkom University sangatlah tinggi. Dengan waktu berkuliah dan kegiatan di luar yang padat membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk memilah sampah. Ditambah dengan keterbatasan pengetahuan tentang pemilahan sampah, sehingga mereka memilih untuk mencampurkan semua jenis sampah ke dalam tempat sampah tradisional, sehingga mereka membutuhkan automatic trash can. Terciptanya automatic trash can membantu permasalahan mereka dikarenakan fitur yang ada dalam automatic trash can sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, yaitu dapat membantu memilah sampah dengan otomatis, dengan efisien, dan tanpa perlu mengetahui secara detail tentang jenis-jenis sampah. Selanjutnya, observe stage. Setelah kita mendefinisikan suatu masalah, tahap selanjutnya dalam perancangan design thinking adalah observasi. Pada fase ini, kami ingin belajar sebanyak mungkin tentang pengguna dan kebutuhannya. Kami menggunakan tiga tools, yaitu empathy maps, persona Canva, dan customer journey. Berikut adalah empathy maps kami, persona profile kami, dan customer journey kami.
Selanjutnya yaitu define stage atau define point of view yang bertujuan untuk mendefinisikan sebuah masalah yang akan dihadapi atau yang akan coba dipecahkan. Tahap ini memiliki satu tools yaitu context mapping. Yang pertama, define categories. Ada environment, economy and efficiency, politik and system, demografi, ethnology, challenge, need and desires, dan yang terakhir uncertainties. Yang kedua, observation. Observasi dilakukan melalui wawancara terhadap mahasiswa-mahasiswi Telkom 2023 dan beberapa studi literasi melalui LMS dan link YouTube. Selanjutnya, entering the result. Yang pertama, environment, yaitu kamar kos dan lingkungan kos. Yang kedua, ekonomi, efisiensi, penjualan atau profit, dan bisnis. Selanjutnya, politik and system, penggunaan produk, serta pemakaian produk. Demografi dan etnologi, yaitu pria dan wanita berusia 18-19 tahun yang berdomisili di kos sekitar Telkom University. Selanjutnya, challenge, penjualan produk smart trash can, uncertainties, watt listrik, ukuran dan kapasitas, harga mahasiswa, sistem error, dan konslet listrik. Selanjutnya, need and desire, tempat sampah yang memilah, otomatis, menghemat waktu dan tenaga, membuat lingkungan kos lebih nyaman dan bersih. Selanjutnya, findings, customer menginginkan ukuran yang sedang akan tetapi dengan kapasitas yang cukup untuk sampah sehari-hari. Idea stage bertujuan untuk menemukan sebanyak-banyaknya ide sebelum ide tersebut diurutkan dan digabungkan yang nantinya dapat menjadi solusi. Terdapat satu tools yaitu 635 method. Selanjutnya ada evaluasi atau evaluate. Ide smart trash can akan dibuat dengan kapasitas yang lebih besar, akan tetapi ukuran yang pas dengan kamar kos customer, serta dapat menampung sampah rumah tangga sehari-hari. Yang pertama, menggunakan desain produk dengan 3 variasi. Yang pertama ada smart trash can, yang kedua ada stylish smart trash can, yang ketiga ada classic smart trash can. Yang B, layout touchscreen berisikan indikator baterai, informasi jika sampah penuh. Lalu selanjutnya berbunyi ketika sampah penuh. Yang keempat, menambahkan roda di bagian bawah produk smart trash can. Yang kelima, ada tombol on off. Selanjutnya ada prototyping stage. Prototyping dalam design thinking dapat diartikan menjadi pembuatan model sederhana dengan biaya yang rendah untuk berbagai solusi yang ada. Dengan membuat prototype, dapat melihat solusi terbaik yang dapat menjawab masalah semua pengguna. Yang selanjutnya ada initial situation. Ini adalah berbagai contoh dari mahasiswi kos yang tinggal di Sukabirus atau Sukapura. Lalu ada top 3 problems challenge. Yang pertama ada harga atau biaya, dilihat dari observe stage. Responden kami mempertanyakan harga atau biaya yang dikeluarkan jika mereka mempunyai produk smart trash can. Yang kedua ada jangka waktu pemakaian. Dalam observe stage juga kami dapat mengetahui jika responden kami sangat memperhatikan jangka waktu dalam pemakaian smart trash can. Yang ketiga ada ukuran smart trash can. Dalam observe stage juga responden kami ragu jika meningkatkan kapasitas smart trash can, akankah ukuran yang bisa diletakkan dalam kamar kos dapat mencukupi apa tidak. Yang selanjutnya ada plan. Vision adalah menciptakan solusi terbaru dan inovatif dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna dan customer sehingga menjadi tempat sampah yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Dan di bawah sini ada contoh roadmap. Yang selanjutnya ada top 3 fitur. Yang pertama adalah penghubungan dengan smartphone menggunakan aplikasi. Integrasi dengan aplikasi STC di ponsel memungkinkan pengguna untuk memantau status tong sampah, siapkan aplikasi untuk peluncuran di Google Play atau App Store. Yang kedua, ada penambahan roda di bawah STC. Ini adalah untuk mempermudah para pengguna dalam proses pembuangan sampah. Yang ketiga, ada alarm sensor bunyi jika STC sudah penuh. Alarm STC sebagai pemberitahuan ketika STC sudah penuh dengan sampah. Hal tersebut akan sangat mempermudah para pengguna ketika harus membersihkan STC tersebut. Selanjutnya ada build. Yang pertama, pembuatan body, membentuk body sesuai part design, detailing part-part, merakit body, dan menggabungkan dengan part-part, memasang sensor sesuai letak yang digunakan. Yang kedua, ada proses pemrograman. Proses pemrograman ini dilakukan oleh tenaga ahli yang membantu proses pembuatan STC. Yang terakhir ada finishing, menyatukan kompartemen seluruh part yang sudah disusun. 2. Menghubungkan sistem microcontroller
dengan sensor dan mesin. Yang ketiga, menghubungkan sistem microcontroller dengan aki, menghubungkan aki dengan solar cell. Yang terakhir, melakukan uji coba terhadap produk. Selanjutnya ada cost and schedule. Produk ini akan dijual dengan kisaran harga 11.500.000 per unitnya dan dapat disesuaikan oleh permintaan para klien dan kesepakatan perusahaan jika ingin menambah spesifikasi. Hal ini berdasarkan riset kami pada kompetitor dari Bruno yang menawarkan produk sama dengan harga 400 juta per unit atau $25.000 yang hanya bisa memilah 2 jenis sampah dan tidak menggunakan sensor yang sama dengan yang kami tawarkan. Perkiraan kami membutuhkan waktu 5-12 bulan untuk membuat STC dengan spesifikasi yang kami tawarkan. Berikut di bawah ini adalah daftar dari harga-harga tersebut. Selanjutnya di sini ada step 5, yaitu measure. Yang pertama ada fitur sensor bunyi. STC ini akan berbunyi jika penuh. Yang kedua ada fitur penambahan roda. Penambahan roda di bawah STC ini akan memudahkan para customer. Yang keenam, step 6, yaitu learn. Prototyping ini memungkinkan pengujian nyata dalam fungsionalitas produk. Hasil dari pengujian nyata ini dapat membantu dalam memperbaiki desain produk. Yang ketujuh ada conclusion atau next step. Selanjutnya pada tahapan ini adalah tahapan pengujian dengan merinci dan menguji berbagai aspek ini dalam tahap prototyping. Pengembang dalam menghasilkan produk Smart Trash Can yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna serta pasar. Selanjutnya yaitu test stage. Test stage atau fase pengujian sangat penting karena dapat mengungkapkan aspek-aspek tentang masalah atau solusi yang belum ditentukan atau belum dapat diartikulasikan oleh pengguna, sehingga mendorong pengguna untuk memberikan umpan balik terperinci tentang apa yang mereka suka dan tidak suka tentang semua opsi yang diuji. Dalam test stage, kita menggunakan satu metode yaitu feedback capture grid. Yang pertama, I like. STC berbasis digital. STC kami dapat dihubungkan dengan aplikasi yang dapat diunduh di smartphone baik Android maupun Apple. Selanjutnya, STC dengan roda. STC kami memiliki roda di bawahnya untuk memudahkan para customer untuk memindah letakkan STC. Yang terakhir, STC dengan sensor bunyi. STC kami dapat berbunyi sebagai pemberitahuan atau peringatan bahwa STC telah terisi dengan penuh. Selanjutnya, I wish. STC dengan harga yang lebih terjangkau untuk mahasiswa atau mahasiswi. STC juga tidak hanya untuk memilah sampah. Question, bagaimana cara kerja fitur yang tersambung dengan smartphone? Pengguna STC mendownload aplikasi dari Play Store via Android dan App Store via Apple. Apa fungsi STC terhubung dengan smartphone? Dalam aplikasi ini berisi tutorial lengkap, baik tertulis maupun video untuk membantu pengguna baru, serta akan memunculkan notifikasi jika STC penuh. Aplikasi ini juga berisi tentang detail spesifikasi dari STC. Yang terakhir, idea. STC multifungsi. STC dapat digunakan untuk aktivitas lainnya, tidak hanya memilah sampah. Contoh, speaker, robot sapu, atau pel. Reflex stage. Lean Canvas merupakan metode pemecahan masalah yang sederhana berorientasi pada pendekatan yang memungkinkan pebisnis melakukannya secara bertahap. Yang pertama di sini ada problem, harga STC yang terlalu mahal, pengguna kesulitan dalam memilah sampah. Kemudian yang kedua, di sini ada customer segment, yaitu mahasiswa-mahasiswi Telkom University. Early adapters-nya yaitu 5 mahasiswa-mahasiswi Telkom University yang berdomisili di KOS, yakni Zaki, Raisya, Diva, Keila, dan Shiva. Kemudian yang ketiga di sini ada unique value proposition, yaitu berbasis aplikasi digital, beroda, dan berbunyi ketika digunakan. High level konsepnya, STC kami dilengkapi dengan aplikasi yang terhubung langsung dengan STC yang berisi notifikasi serta tutorial penggunaan STC. Kemudian di sini yang keempat ada solution, yaitu menyewakan Smart Trash Can selama 1 bulan dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian key metrics-nya yaitu STC kami menggunakan sensor infrared, berbasis teknologi aplikasi dan juga tersedia dengan roda. Kemudian yang kelima di sini ada
exciting alternatif, yaitu STC dapat dibeli melalui online maupun offline. Dan yang keenam, ada unfair advantage, banyaknya pesaing yang menawarkan STC. Channelsnya yaitu kita memakai online shop, toko elektronik, kemudian produsen, distributor, sales, dan konsumen. Yang ketujuh di sini ada cost structure-nya. Pembuatan tempat sampah sebesar 700.000, sensor inframerah 600.000, komputer 3.500.000, microcontrollernya 600.000, aki 500.000, power window 600.000, sistem gearbox 200.000, solar cell 2 juta, servo 500.000, sensor ultrasoniknya 800.000. Kemudian di sini ada revenue streams-nya. Kita modalnya itu 10 juta, harga jualnya 11.500.000, keuntungannya 1.500.000. Kemudian harga sewanya itu 250.000 per bulan, BEP-nya selama 5 tahun. Dengan hasil keputusan kami, hasil akhir dari diskusi ini adalah sebagai berikut. Spesifikasi STC kami yaitu kami menyediakan STC yang berbasis aplikasi, berbunyi sebagai notifikasi pengingat, serta beroda di bawah bagian badan STC. STC akan dijual dan disewakan dengan harga sebagai berikut. Yang pertama, jika dijual dengan modal 10 juta, maka harga jual STC yaitu di 11.500.000 dengan keuntungan 1.500.000. Selanjutnya, jika disewakan dengan modal 10 juta, harga sewa yang kami tawarkan yaitu 250.000 per bulan dengan BEP 5 tahun